Hai, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Masih bersama aku, Dr. Fenty. Video kali ini aku mau kasih tahu triknya cara perpanjang STR dokter umum hanya dalam waktu 1 bulan langsung jadi, dan itu via online. Oke, kalau kalian penasaran, keep on watching ya. Yang seperti yang kalian tahu bahwa STR itu surat tanda registrasi adalah dokumen kayak SIM-nya dokter gitu loh. Jadi setiap dokter yang mau berizin praktek itu pasti harus punya surat tanda registrasi. Nah, jadi penting banget kan buat seorang dokter bahwa STR itu harus terus berlaku, masa berlakunya tidak expired dan terus aktif, karena kalau tidak aktif ya berarti kita tidak bisa melakukan tugas kita sebagai seorang dokter secara legal. Nah, kalau yang sesuai prosedur itu kan memang mengurus STR itu kan harusnya 6 bulan sebelum masa berlakunya itu habis kan. Itu kalau yang sesuai prosedur. Cuma kadang-kadang kan kita dokter itu ada di suatu kondisi bahwa kita tuh nggak sempat ngurus atau kita sedang berhalangan untuk ngurus STR gitu. Kayak yang aku alamin kemarin, jadi karena keteledoran aku, jadi aku melewati 6 bulan itu. Jadi saat aku mau ngurus STR itu ternyata 1 bulan lagi akan habis, dan itu otomatis langsung panik dong. Tapi alhamdulillah akhirnya aku bisa bikin STR itu tepat waktu, dan akhirnya aku juga bisa ngurus SIP juga, dan akhirnya aku tetap bisa praktek seperti biasa tanpa ada hambatan suatu apapun. Alhamdulillah banget. Aku sih tetap menyarankan ya, kalian sesuai prosedur aja ngurusnya, yaitu 6 bulan sebelum STR habis kalian udah wajib harus ngurus. Tapi kalau kalian sama nasibnya kayak aku yang kemarin, jadi karena suatu hal aku nggak bisa ngurus, terus akhirnya hanya punya waktu 1 bulan, kalian perlu tahu gimana caranya aku ngurus STR ini dalam waktu 1 bulan bisa jadi. Jadi dalam pengurusan STR kan memang ada 3 tahap ya. Yang pertama itu pengajuan perpanjang STR di ID cabang. Terus yang kedua itu adalah dari ID cabang itu surat rekomendasinya dan berkas-berkasnya masuk ke PBID untuk diterbitkan surat rekomendasi atau Serkom. Nah, dari Serkom PBID inilah yang akan kita upload dokumennya di KKI untuk register STR yang baru gitu loh. Jadi ada 3 tahap di ID cabang, PBID, dan KKI. Nah, saya bahas satu persatu ya. Untuk yang di ID cabang itu kan memang tergantung ID cabang wilayah di mana kalian berpraktek ya. Kalau saya kan kemarin ada di Tangerang, jadi saya garis besar yang saya ceritakan ini adalah ID cabang yang di Tangerang. Jadi ID cabang kalian bisa akses di web persyaratannya apa-apa aja untuk perpanjang STR. Di situ ada berkas-berkasnya komplit, apa yang harus diserahkan, yang dilengkapi. Kalau surat-surat yang lainnya sih kayak surat surat keterangan bekerja dari instansi, terus kayak surat sehat, terus untuk pengajuan rekomendasi segala macam, itu sih berkas yang bisa kita urus ya. Cuma yang perlu jadi perhatian itu adalah pengisian borang-borang persyaratan untuk SKP-nya, karena kan kita tahu untuk perpanjang STR itu kita minimal di 250 SKP. Jadi semua berkasnya itu di upload via online. Kita harus registrasi dulu di web anggota.idonline.org. Setelah kita register di situ, kita punya akun, barulah kita masuk ke menunya yang P2KP ya. Nah, di dalam P2KP itu ada 5 ranah.
yang satu ranah pembelajaran. Ini yang kita masukkan adalah kayak data-data seminar yang udah kita ikutin selama 5 tahun. Nilai minimalnya adalah 50-75. Artinya berarti kan harus ada nilai minimal. Jadi nggak boleh banget kalian itu nggak seminar sama sekali gitu loh dalam 5 tahun. Karena dia ada nilai minimalnya, yaitu 50 SKP. Jadi kalau lebih dari 75 ya nggak masuk gitu loh. Tetap angka yang tertinggi itu 75 SKP. Jadi saran aku sih, kalau memang sudah tercapai 75 SKP, ya berarti selebihnya kalian nggak wajib. Kalau dihitung 75 dibagi 5 tahun, itu kan berarti 1 tahunnya 25. 1 tahunnya 25 berarti kalau dibagi dalam tiap bulan, kita ya minimal 2 SKP lah setiap bulannya minimal. Terus yang B adalah ranah profesional. Nilainya yaitu minimal 75 SKP sampai 150 SKP. Artinya bahwa kalau kita mau perpanjang STR, kita mau mengurus STR itu, berarti artinya kita harus praktek gitu loh. Walaupun praktek bisa di mana aja ya, bisa di klinik, praktek pribadi, di rumah sakit, atau di puskesmas dan sebagainya. Yang penting kita praktek dan punya SIP gitu loh. Jadi kita bisa memenuhi SKP-nya untuk perpanjang STR, karena di situ minimal 75. Jadi minimal kita tetap harus berpraktek, entah itu di rumah atau dimanapun. Yang penting kita praktek, kita bikin SIP, dan kita meriksa pasien gitu loh. Kalau nggak meriksa ya susah juga. Jadi saran aku buat teman-teman yang mungkin sebagai ibu rumah tangga atau bekerja di manajemen yang non klinis, tetap saranku kalau kalian pengen STR-nya aktif terus, kalian tetap bikin SIP dimanapun itu, mau di rumah kek, mau di klinik kek. Yang penting kalian tetap bikin SIP gitu, biar ranah profesionalnya itu tetap bisa terisi. Yang terpenting nomor 3 adalah ranah pengabdian masyarakat dan profesi. Ini juga ada minimal SKP-nya, yaitu 25 sampai 50 SKP. Jadi minimal 25 SKP, maksimal 50 SKP. Jadi dalam 5 tahun itu kita wajib harus melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dan profesi. Macam-macam sih ya, bisa baksos, pengobatan massal, penyuluhan, banyak banget kegiatannya, dan itu minimal harus 25 SKP gitu loh. Jadi kalau ranah yang pengabdian ini tidak kita lakukan, otomatis SKP-nya juga jadi susah untuk perpanjang, karena kan itu ada nilai minimal ya. Artinya kan harus ada kegiatan di situ. Cukup di 3 ranah itu aja kalian bisa dapat 250 SKP sebagai syarat utama untuk perpanjangan STR. Dan setelah kita menginput data-data di P2KP itu, maka dashboardnya akan terisi gitu loh, kita udah berapa SKP. Nah, dashboard itulah ketika sudah 250 SKP, itulah yang akan di screenshot dan kita print out untuk kita lampirin ke dalam berkas-berkas yang kita masukkan ke ID cabang untuk perpanjangan STR. Nah, kalau semua berkas udah kita penuhin, terus kita scan, kita email lewat email ID cabang masing-masing. Kemudian nanti di situ admin ID-nya nanti akan mengecek bahwa kita memang sudah memenuhi syarat-syarat untuk pengajuan STR. Nah, kalau kemarin karena aku udah lengkap semua berkasnya, jadi hanya dibutuhkan waktu 3 hari untuk di ACC berkas-berkas saya dan diverifikasi. Nah, setelah diverifikasi, maka dari ID cabang ini akan mengirimkan ke PBID. Nah, dari PBID inilah nanti yang akan menerbitkan sertifikat kompetensi atau Serkom. Nah, Serkom ini yang akan kita upload di KKI untuk perpanjangan STR. Normalnya kalau sesuai prosedur itu pengurusan Serkom itu selama 21 hari. Tapi kemarin saya karena terdesak ya, jadi saya coba kontak sama kantornya, kemudian saya minta dipercepat proses
penerbitan Serkomnya. Saya minta tolong lah intinya. Akhirnya dipercepat bisa sampai 2 minggu, dan itu maksimal itu 2 minggu karena nggak bisa lebih dari itu gitu loh. Kalau sesuai prosedur itu 21 hari, tapi kemarin saya alhamdulillah bisa dipercepat sampai 14 hari gitu. Alhamdulillah banget sih. Nah, setelah didapat Serkom kan nanti via email ya Serkomnya. Nah, itu nanti kita langsung registrasi di KKI untuk perpanjangan STR. Serkomnya kita upload dan ada beberapa dokumen kayak NPWP, terus foto, KTP. Nah, nanti setelah lengkap semua kita upload di KKI, nanti mereka selama 14 hari juga maka akan menerbitkan STR kita yang baru. Nah, kalau udah terbit nanti ada pemberitahuannya dan akan masuk via email bahwa ada biaya administrasi yang harus dibayar. Bisa dibayar via kantor pos, via transfer bank. Kemarin itu saya lewat kantor pos karena rumah saya juga deket di kantor pos. Itu biayanya sekitar 500 ribuan, nggak terlalu mahal. Jadi setelah kita bayar maka secara otomatis penerbitan STR itu mulai proses gitu loh oleh KKI. Kira-kira prosesnya 1 minggu, kemudian kita mendapatkan notif bahwa nanti STR-nya sudah jadi dan akan dikirim via pos, tapi nanti tidak langsung dikirim ke alamat ya. Jadi nanti KKI mengirimkannya via pos. Jadi nanti kita datang ke pos kira-kira 3 hari dari ada notifikasi bahwa STR kita udah jadi, kita datang ke pos yang cabang pos yang paling besar di kota kita masing-masing. Kita datang ke situ, bilang aja mau ngambil STR. Nanti kalau memang STR-nya sudah datang, nanti si kantor posnya itu akan bukan WA sih, kayak menghubungi kita gitu loh, memberitahukan bahwa STR-nya sudah bisa diambil. Lalu ya sudah, kita ambil dan jadilah STR itu untuk perpanjang SIP di tempat praktek kita bekerja gitu. Jadi total yang saya urus kemarin di ID cabang 3 hari, kemudian di PBID untuk terbit Serkomnya itu 14 hari, dan di KKI-nya itu sampai datang ke kantor pos itu sekitar 10 hari, plus minus 10 sampai 13 hari lah. Jadi total ya 1 bulan sih, cepet banget, alhamdulillah bisa gitu loh. Alhamdulillah sih udah 2 kali ngurus STR sih, alhamdulillah aku masih tepat waktu semua ya. Cuma temenku pernah cerita sih kalau seandainya sampai batas waktu yang masa expire date-nya itu udah kelewat di STR-nya, jadi kita itu sebenarnya masih dikasih waktu 6 bulan untuk perpanjangan STR. Kalau nggak salah sih kita tetap mintanya ke ID untuk dibuatkan surat ke dinas kesehatan setempat untuk dibuatkan surat tanda registrasi sementara. Nah tapi aku juga kurang paham sih karena aku belum ngalamin ya yang namanya STR sampai habis kelewat masa expire-nya, itu belum pernah. Cuma kata teman sih kayak gitu infonya. Ya why not sih, bisa dicoba kalau misalnya buat kalian yang udah terlanjur kelewat STR-nya tapi bingung harus gimana, sementara untuk pengurusan STR belum bisa jadi, ya mungkin alternatifnya bisa pakai STR sementara yang dari Dinkes itu. Coba aja. Nah, sekian dulu video dari aku kali ini. Nanti setelah ini aku akan kasih lihat tutorial cara pengisian di web ID online untuk pengisian borang-borangnya. Nanti aku tunjukin. Sebelumnya aku closing dulu ya. Terima kasih yang udah mau nonton video ini. Terus buat kalian teman sejawat yang lagi mau ngurus STR, semangat. Semua itu pasti bisa diurus kalau kita memang niat untuk ngurusnya gitu. Semoga berhasil dan assalamualaikum, bye bye. Nah, jadi ini yang tadi aku bilang, kita buka webnya anggota.idonline.org. Kalian kalau memang belum punya akun, bikin akun dulu ya. Terus kalau udah punya akun, kalian masuk ke data P2KB. Nah, di sini
ada dashboard dan ini ada 5 ranah ya, ranah pembelajaran, ranah profesional, ranah pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah dan populer, pengembangan ilmu dan pendidikan. Nah, ranah di sini itu yang ada minimal target nilai SKP-nya itu cuma 3 ranah ini aja. Jadi kalau yang 2 ranah ini nggak wajib, tapi kalau kalian punya kegiatan di 2 ranah ini ya alhamdulillah buat nambah-nambah. Tapi ini karena ada nilai minimalnya ya, jadi ini tidak boleh kosong. Nah, terus caranya kita input kegiatan. Jadi di sini misalnya yang ranah pembelajaran kita mau yang kita masukin apa nih? Misalnya ada sini kan banyak ya kegiatannya ya. Contohnya ini pelatihan workshop. Ini kan yang suka kita ikutin ya, pelatihan workshop, kursus hand-on, kemudian ini ada seminar, ini juga ada pelatihan. Nah, biasanya itu yang aku isi itu yang pelatihan workshop ini loh. Nah, kita klik aja, terus nanti kita tulis aja nanti apa misalnya simposiumnya ini, penyelenggaranya siapa, misalnya FK apa namanya? Contoh aja ya, ini FKUMI, kemudian tempat kegiatannya di mana, misalnya di gedung IMERI, kemudian nomor di apa? Sertifikatnya mana, terus nah kita tinggal upload aja dokumennya, kita upload dokumen, contohnya aja ya misalnya, kemudian tanggal kegiatannya kita isi, misalnya tanggal 1 September, nah nilai SKP-nya berapa, entah 6, 3, 8, misalnya 3 ya. Nah baru kita posting deh, gitu, di save. Gitu buat ngisinya. Terus yang untuk ranah profesi ini juga banyak ya. Jadi kita mau milih yang mana nih ranah profesinya. Misalnya jadi pemeriksa pasien rawat inap, tugas jaga bangsal, ya udah kita isi aja yang ini. Nah, kemudian tempat prakteknya mana? Ini rumah sakit yang tempat kerja, alamatnya, kemudian jumlah pasien. Saran saya sih kalau rumah sakit pasti kan nggak mungkin kurang dari 5 ya, jadi pasti lebih dari 5. Kemudian dokumen buktinya yang diupload itu adalah data surat keterangan dari rumah sakit bahwa di dalam selama kita berpraktek kita sudah untuk pasien rawat inap yang kita tanganin ada berapa pasien. Cukup itu aja yang di-upload di sini, ada kop rumah sakit, kemudian ada jumlah pasien dan ada tanda tangannya dari direktur. Kemudian tanggal jaganya, misalnya jaga di tanggal ini. Kemudian langsung kita save. Jadi kalau yang ranah yang lebih dari 5 pasien itu nanti totalnya dapat 2 SKP. Nah, kita tinggal masukin aja nih sesuai dengan pas jaga kita tanggal berapa, terus kita masukinnya lebih dari 5 pasien aja itu nanti dapat 2 SKP setiap kali jaga gitu. Kemudian untuk ranah pengabdian masyarakat, jadi yang untuk ranah pengabdian masyarakat itu kemarin sih ini ada macam-macam ya, bisa memberikan penyuluhan, kemudian menjadi pengurus ID juga bisa, relawan bencana juga bisa. Jadi yang kemarin ini juga ada, wah ini juga ada ya, pengabdian masyarakat terkait wabah COVID, ternyata ini juga ada nilai SKP-nya guys, gitu. Kemarin sih aku ngisinya yang apa namanya, melakukan pengobatan massal. Ini sih kalau memang ini kan memang aku rutin ya ngadakan pengobatan massal gitu di daerah tempat aku tinggal. Jadi tinggal diklik aja misalnya nama kegiatannya bakti sosial, tempat kegiatannya ini misalnya di TPQ jumlah pesertanya kita isi aja misalnya 20, terus filenya yang kita masukkan adalah file
bukti bahwa kita memang melakukan bakti sosial gitu loh. Misalnya filenya itu berupa surat berita acara dari si yayasan tersebut, ada kopnya, terus ada nama kegiatannya apa, tanggal berapa, terus berapa pesertanya. Kemudian tanggalnya juga kita masukkan di sini, misalnya ini. Terus kita save. Nah, jadi sekali untuk bakti sosial itu kalau nggak salah sih 1 SKP ya nilainya. Jadi kalau kita rutin ngasih pengobatan massal itu nanti misalnya dalam sebulan sekali, berarti kan dalam 1 tahun ada 12 kali pengobatan massal, berarti kita dapat 12 SKP gitu. Dan ini kan minimalnya 25 ya gitu. Kalau yang ini sih aku jarang ngisi ya, karena aku juga nggak pernah bikin publikasi ilmiah atau pengembangan ilmu dan pendidikan. Mungkin ini yang buat yang dosen-dosen gitu ya. Nah, nanti mereka yang di web ini itu akan merangkum gitu loh hasil SKP-nya ada berapa. Misalnya ini rangkumannya, terus dashboardnya itu ini. Nah, misalnya kita sudah totalnya 250, nanti di sini jumlahnya 250. Nah, di sini juga ada diagramnya gitu. Nah, ini nanti lembar inilah yang akan di print out dan kita lampirkan sebagai persyaratan di ID cabang gitu loh untuk perpanjang STR. Nah, setelah kita terbit serkomnya, nah, serkom itu yang akan kita upload di KKI gitu loh. Jadi kita buka aja webnya registrasi.kki.go.id, kemudian tampilannya seperti ini. Lalu kita klik register ya, karena kan kita belum register gitu loh. Jadi kita tulis alamat email kita, kemudian nanti ada dapat kode verifikasi yang akan dikirimkan ke email, baru kita klik masuk. Nah, kalau udah masuk itu nanti kita suruh upload berkas-berkas yang mereka minta, ada serkom, KTP, NPWP, foto. Saran sih foto resolusinya yang bagus ya, karena kan itu nanti buat ditempel di STR kita gitu loh, biar agak cakep lah fotonya gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai upload dokumen, kita bisa cek status gitu. Jadi kita tinggal ketik aja nomor berkasnya berapa, ini nanti biasanya masuk ke email, kemudian tanggal lahir dan kode verifikasi, kita cek status, nanti disitu kelihatan apakah statusnya masih ditandatangani atau sudah dikirimkan ke pos gitu, nanti disitu lengkap sih, dan ini bisa kita akses kapanpun gitu, jadi amat sangat mudah gitu loh via online gitu. Nah, ini aku mau cerita yang ID Cabang Tangerang ya. Jadi semua dokumen itu bisa diakses di idcabangtangerang.org. Di sini kita klik aja yang bagian download. Seperti ini tampilannya. Nah, ini jadi yang formulir perpanjangan STR. Jadi ini diklik aja, nanti PDF form-formnya nanti kita download aja. Di situ nanti tinggal kita print, kita isi, terus nanti kita email ke ID cabangnya. Ini sih yang untuk cabang Tangerang ya, nggak tahu kalau yang masing-masing ID cabang kan beda-beda gitu loh. Kalau yang di ID cabang Tangerang semuanya via online, karena kan ini lagi pandemi juga gitu loh. Jadi amat sangat mudah gitu.